Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Birhan dari Prodi Manajemen RA1. Di sini saya akan mengulas materi yang saya sudah pelajari, yaitu materi pertama, teori ekonomi dan ruang lingkup. Yang kedua, perkembangan teori ekonomi. Yang ketiga, elastisitas pemerintahan dan penawaran. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Yang kelima, teori biaya dan penerimaan. Yang terakhir, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Di sini saya akan mengulas materi yang pertama. Ekonomi adalah semua hal yang menyangkut tentang segala kehidupan manusia secara individu, negara, internasional. Yang kedua, kebutuhan merupakan kegunaan yang ketimbul dalam diri seseorang masyarakat dalam bentuk tuntunan atau hakikatnya terletak pada keterbatasan sasaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan adanya sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Keberadaan sumber daya alam bisa berupa politik dan antibiotik. Khususnya kekayaan alam amfibiotik, jika terus-menerus diambil maka akhirnya bisa habis. Sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat di dunia ini akan benar-benar mengalami krisis. Sesuai dan perkembangan produksi serta perkembangan ilmu, jumlah kebutuhan akan selalu bertambah. Untuk mengimbangi perkembangan tersebut, produksi barang dan jasa perlu terus-menerus ditingkatkan. Yang kedua, perkembangan teori ekonomi. Sampai saat ini, sekarang ini, ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang digunakan. Sampai saat ini definisi yang paling luas digunakan orang meraihkan ilmu ekonomi sebagai studi alokasi sumber-sumber yang langka. Di antara sebagai tujuan penggunaan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan makmur. Inti masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alas pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Yang ketiga, elastisitas pemerintahan dan penawaran. Harga pemerintahan mengukur seberapa banyak pemerintahan barang dan jasa konsumsi. Berupa etika, harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk proses tersebut atas kualitas yang diminta sebagai akibat dari sesuatu perubahan harga. Mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa perubahan etika hanya berupa elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta, akan tetapi sampai di mana perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang berasa besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitas yang sangat kecil. Penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan yang menjamin perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Yang keempat,
teori perilaku konsumen. Teori tingkat laku konsumen menerangkan tentang perilaku konsumen di pasaran, yaitu dalam menerangkan sikap konsumen untuk teori utility dan analisis kepuasan sama. Perilaku konsumen adalah proses yang dilakukan seseorang organisasi dalam mencari, membeli, dan menggunakan evaluasi dan membuang produksi atau jasa setelah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, macam-macam memberi teori perilaku konsumen terdiri dari teori mikro, teori fisiologi, dan teori antropologi. Yang menjadi prinsip dalam perilaku konsumen disebabkan oleh beberapa faktor yang dengan tepat setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain dan konsumen terduduk terhadap hukum berkurangnya tambah kepuasan. Dalam perilaku konsumen itu sendiri datang dalam beberapa faktor, misalnya dari lingkungan, perbedaan pengaruh individu, ataupun dari proses psikologis itu terdiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian itu sendiri. Perilaku konsumen sangat berharga tergantung pada manfaat atau pengguna. Terdapat dua kelompok manfaat, kelompok peneliti riset dan kelompok yang berorientasi teori biaya dan penerima. Kesimpulan dari teori biaya dan penerima mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal dan konteks ekonomi. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama. Keseimbangan antara biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan membantu perusahaan mencari keseimbangan antara biaya produksi dan penerimaan dari pemahaman yang tidak tentang biaya dan penerimaan memungkinkan perusahaan mengomitkan keuntungan peran kurva biaya. Kurva biaya terutama biaya total, biaya original, dan biaya rata-rata memberikan gambaran tentang hubungan antara produksi dan biaya pemahaman terhadap kurva. Biaya membantu perusahaan mengidentifikasi titik di mana produksi mencapai penerimaan marginal dan elastisitas. Harga pemerintah menerima marginal adalah konsep kunci dalam menentukan tingkat output yang optimal, terutama ketika dikaitkan dengan elastisitas. Harga pemerintahan, pemahaman tentang elastisitas membentuk perusahaan merespon perubahan dalam pemerintahan pelanggan dengan elastisitas harga yang tepat, mempengaruhi struktur pasar. Struktur pasar memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perusahaan merespon dalam hal harga dan menerima perusahaan dalam pasar persaingan. Sempurna memungkinkan memiliki strategi harga yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di pasar dengan kekuatan pasar. Teknologi dan perusahaan biaya perubahan dalam teknologi dapat mempengaruhi biaya produksi. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi baru dengan efektif dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan, mengoptimalkan biaya, mempengaruhi kebijakan pemerintahan seperti regulasi dan pajak, dapat memilih
dampak besar terhadap biaya produksi perusahaan. Perlu pertimbangkan aspek-aspek ini dalam perencanaan strategi biaya mereka. Pasar global yang dampaknya dalam era globalisasi, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak strategi biaya dan penerimaan mereka dalam koneksi pasar global. Faktor seperti perbedaan kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi pilihan strategi perusahaan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang tentang teori biaya dan penerimaan memberikan alat analisis yang kuat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang internasional dan efisien dalam produksi, harga, dan strategi pemasaran mereka. Teori yang keenam, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Organisasi perusahaan terdapat dibedakan menjadi 3 bentuk secara umum, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan perkoksigan, perseorangan terbatas, PT, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan kelemahan yang mendasar. Selain itu dapat beberapa bentuk lain organisasi perusahaan, diantaranya perusahaan memiliki negara BUMN dan perusahaan koperasi. Dalam teori ekonomi, sebagai jenis unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi dengan cara yang spesifik mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat mencapai dengan cara yang dari sudut ekonomi pandang sebagai cara yang paling pasien dalam memperoleh keuntungan maksimum. Pada aspek yang harus dipikir produsen, yaitu fungsi produsen, pemerintahan biaya produksi. Jadi terima kasih, sedikit saya mengulas materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.